Air yang bisa suci mensucikan itu kan secara umum ya, saya memang secara umum itu adalah air mutlak. Air mutlak itu orang nyebutnya itu air, gitu. Air mutlak itu orang nyebutnya itu air. Sambil contoh gini misalnya, air hujan ditampung dari tetesan dari apa? Dari genteng. Begitu sampai di tadahannya itu dia ternyata keruh, hitam, bau misalnya gitu, karena ternyata di atas genteng itu banyak tai apa misalnya gitu, maka dia mutanajis, tidak boleh, bukan air mutlak, no, air mutanajis, air tercampur dengan najis, berarti nggak boleh dipakai untuk wudhu. Atau air itu netes dari pancuran, bening sih, cuman kok kayaknya nggak ya, atau nggak tega hati untuk ya gilo bahasa Jawanya gilo, apa bahasa Padangnya itu gilo ya, gemigilan itu loh, gemigilan itu jijik karena khawatir juga mengandung penyakit kuman atau apa. Itu sebenarnya air yang begitu tetap suci, mensucikan, tapi makruh ya. Jadi untuk air yang kita khawatir dia mengandung kuman atau penyakit, kalau dipakai untuk wudhu, maka dia suci, tetap mensucikan, tapi makruh. Itu bisa jadi makruh karena nggak steril itu. Ya, itu yang kedua. Nah, tapi ada air itu memang betul-betul artinya ini sudah hujan yang kesekian. Baru hujan yang pertama, hujan yang kesekian, sehingga genteng udah bersih tuh. Nah, terus sehingga ketika dia jatuh di penampungan itu, ya dia baik, kondisinya bersih, jernih, tidak ada masalah. Maka kita pakai, tidak ada masalah. Nah, sekarang saya tarik ke air AC. Nah, air AC itu yang saya tahu cara kerja AC itu kan dia menyedot udara. Makanya gini, semakin musim kering, airnya semakin banyak. Kalau musim hujan, maka airnya dikit. Kenapa? Karena gini, Ibu tahu kompresornya orang pompa di pinggir jalan itu kalau musim kering, dia buang airnya banyak. Kenapa? Karena banyak yang menguap. Tapi kalau musim hujan kayak gini, kalau mulai hujan, itu airnya dikit, karena kan jarang yang nguap, karena kan sering mendung misalnya gitu. Makanya semakin kering, semakin banyak udara yang diserap, yang itu ternyata banyak mengandung air. Nah, airnya itu adalah air yang menguap, notabene air mutlak, air yang suci mensucikan. Bahkan kalau kata teman saya, itu air murni, bisa untuk bensin untuk aki. Air aki itu harus air murni, tidak boleh dari air yang sudah di sumur, itu udah nggak bisa untuk aki. Tapi kalau air yang dari hujan langsung tada gitu, itu bisa. Itu. Nah, kalau yang sudah kena ke tanah nggak bisa. Nah, air AC itu termasuk yang murni. Air murni itu air yang suci, mensucikan. Bahkan saya punya jamaah itu nampung air AC itu untuk kolam, untuk akuarium. Itu iya, itu hidup ikannya. Itu. Jadi itu air yang suci, mensucikan secara hukum, Bu ya. Adapun misalnya Ibu merasa saya nggak mau karena kan sudah kelewat selang atau ya, berarti jangan pakai air itu, takutnya masuk dalam kategori yang makruh tadi itu, karena mungkin jangan merasa tidak higienis lah misalnya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada orang di Instagram itu saat dia dibuatin pipa gitu, saat dari AC itu ditampung, dibuat pakai keran gitu dari bawahnya itu. Iya. Kalau dia mau cuci tangan itu tinggal buka. Iya, tidak apa-apa, boleh. Ditampung di situ. Tidak apa-apa kalau dia mau. Oh, itu bagus. Bagus itu. Karena dia air murni, itu air murni. Wallahu a'lam bishawab. Aku di seragam putih pakai AC. Bener, daripada sumur kan suka kotor ya, kalau iya? AC kan bersih banget itu. Iya. Aku buat rendam baju putih, seragam pakai AC. Ibu. Daripada pakai air sumur kan suka. Kadang-kadang beberapa hari, kalau langsung 3 hari juga udah lumayan. Oh, Ibu ya. Ember. Oh, berarti saya tampung aja ya sih. Dibanding sumur, air pump kan juga kotor kan. Iya. Aku tampung di ember aja kadang-kadang buat baju-baju kamar itu loh, kalau nggak baju-baju yang agak cerah-cerah. Oh, ya udah nggak apa-apa. Pakai air sumur. Buat rendam aja. Ya praktekkan di rumah. Monggo yang lain kalau ada. Jelas semua atau tidak jelas semua? Jadi Bu Meli lagi jalan-jalan ini ya? Iya. Ke Bali. Kalau
jurusan psikologi mau jadi psikolog masih sekolah lagi deh ya? Iya, harus ambil profesi. Oh, berapa tahun sekolah lagi? Profesi paling 1,5 atau 2 tahun. Oh, kayak semacam spesialisasi jurusan kalau hukum kan mau jadi pengacara sama gitu ya. Untuk mendapatkan Izin prakteknya itu. sekolah itu tadi. Maksud kalau akad Nggih. nikah itu, saksi nikah itu adik kandung mempelai wanita itu boleh nggak sih? Saksi itu siapa saja, yang penting adil, orangnya baik. Bisa siapa saja. Harus yang paham. Enggak harus, yang penting orang baik. Tujuan apa saksi itu sih? Kalau sewaktu-waktu ada fitnah atau apa kan dia bisa bicara menjadi saksi bahwa saya saksi bahwa dia sudah menikah dengan si fulan. Makanya harus orang yang terpercaya, harus yang baik lah orang. Jangan orang yang fasik kalau bahasa fikihnya itu. Kalau nikah siri itu kan sebenarnya sudah sah ya Pak Saf? Sudah sah. Kenapa sih Pak mau nikah siri? Oh enggak, Oh. maksudnya kan banyak nih. Insyaallah enggak lah. Enggak, jangan ya. Kalau saya sering saran kan ada beberapa orang itu yang anaknya khitbah terus karena nikahnya masih agak lama terus dinikahkan kan. Saya bilang jangan siri, nikah resmi aja di KUA bahwa nanti akan ada resepsi setahun yang akan datang, tidak ada masalah saya bilang. Tidak apa-apa. Ada beberapa yang penting akad. Kenapa sih? Karena kasihan di anak perempuannya Bu, takut terjadi. Iya. Siri juga emang kalau siri nggak digituin juga. Kadang janji-janji enggak pak, padahal tapi jebol juga. Makanya sebaiknya nikah resmi. Kalau nikah resmi kan paling enggak kan negara melindungi ya. Ya tawakal tetap sama Allah sih, cuman kan secara muamalah kan kita berusaha resmi. Iya. Saya kira. Iya Bu, enggak Bu. Kan ada 8 golongan orang yang mendapatkan zakat mal ya. Oke. Terus ada salah satu orang yang berjihad di jalan Allah ya. Kalau disamakan dengan zaman sekarang ini, kalau dia dulu mungkin perang gitu ya. Oke. Kalau disamakan dengan sekarang ini, orang yang berjihad di jalan Allah itu, yang saya tahu contohnya misalnya ustadz gitu ya. Oke. Terus yang lainnya itu apa Pak Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan orang yang berjihad di jalan Allah itu orang yang berperang. Tetap yang Iya, berperang. pendapat yang pertama. Ya. Karena dulu ayat itu memang berkenaan dengan orang yang berperang di jalan Allah, bukan orang yang berjuang, tapi orang yang berperang di jalan Allah. Jadi itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, saya baca dalam tafsir ayat Ahkam ya dikatakan bahwa masuk dalam kategori fisabilillah itu adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, tidak harus perang. Ya, termasuk penggiat-penggiat dakwah. Penggiat-penggiat dakwah itu enggak harus ustadz, tapi siapapun yang berjuang di jalan Allah, entah sebagai guru TPQ atau guru ngaji atau penggiat-penggiat dakwah ya ustadz, ustadzah, pengurus masjid atau merbuat masjid, muadzinnya masjid, bisa siapa Jadi aja. kalau misalnya uang zakat mal itu diberikan kepada orang yang mengurusi masjid, Ya, itu boleh? bisa. Oh, Karena dia termasuk berjuang di jalan Allah, gitu. memakmurkan masjid, merbuat masjid itu masuk itu. Kayak Muadzinnya misalnya masjid. ketua DKM gitu boleh ya? Bisa, asalkan dia ketua DKM yang aktif, nggak pasang nama aja. maksudnya aktif. Iya. Maksudnya Aktif berdakwah. iya, Iya, maksudnya aktif bisa. di masjid itu ngurusin Bisa, semua bisa, urusan. bisa. Oh, Bukan yang pasang nama doang ya. Bukan yang pasang nama doang ya, bukan ya. Iya. Ya. iya. Bisa. Kalau ikut pendapat yang kedua ya. Tapi memang ada pendapat yang mengatakan tidak bisa, tetap harus orang yang berperang jalan Allah. Ada pendapat itu. Allah a'lam bishawab. Kalau saya pribadi dari dulu diajari guru saya ya, termasuk fisabilillah itu ada orang yang fisabilil khair, orang yang di dalam perjuangan di jalan Allah, termasuk para santri. Guru Pak. Guru ya termasuk Guru yang bisa. guru yang membangun masjid gitu, bangun sekolah gitu, masuk Pak. Maksudnya sekolah Islam ya? Masuk nggak ya? sebenarnya gini sih, kalau yang saya tahu kan para santri, orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, itu termasuk di antara dalamnya. Nah, kalau orang yang bekerja sebagai buruh bangunan untuk pembangunan masjid dan lain sebagainya, sebenarnya gini pertanyaannya, kalau dia kategorinya kerjanya sukarelawan, gajinya kurang lah istilahnya gitu ya, dan dia mau, mungkin masuk kali ya. Kalau dia profesional gajinya gede juga,
kayaknya nggak masuk deh kalau yang itu. Karena dia kan profesional. Kan gini loh Bu, kan ada kontraktor tertentu. maksudnya kontraktor. Kalau untuk masjid itu dia kasih harga yang murah, murah Iya. gitu. Jadi termasuk juga pekerjanya itu siap dibayar murah demi masjid itu. Ada yang begitu itu. Kalau yang begitu itu bisa masuk sih. Tapi kalau profesional di mana dia tetap harga yang standarnya apalagi mahal masih harganya ya kayaknya sih nggak masuk kayaknya. Soalnya kalau di Rawalumbu itu kalau pas pembangunan masjid warga sekitar itu maksudnya Bantu sukarela berarti kan? bantu buat makannya mereka gitu. Oh, makan tidak ada masalah. Kan memang mungkin kalau tukang Untuk meringan- makan kurang kali ya. Untuk maksudnya. untuk meringankan beban itu. Ya. kan. Mungkin salah maksudnya- satunya ada yang Iya. menyalurkan zakat malamnya di situ gitu. Maksudnya masuk Eh, kriterianya enggak gitu. Iya. kalau bisa jangan zakat lah kalau yang itu, kalau bisa. Sodako aja. Maksudnya ngasih tukang-tukangnya gitu. Iya. Menyalurkan Kecuali kalau yang kerja itu warga setempat ngecor bareng-bareng dan dia tidak dibayar. Nah, itu baru bisa ya pakai zakat itu ya. Tapi kalau pekerja profesionalnya takutnya nggak masuk ya nantinya karena kan Enggak, maksudnya kulit-kulit bangunan itu kan pasti kehidupannya kayaknya. berarti karena miskinnya. Nah, Oh, maksudnya dihitungnya kalau karena miskinnya nggak apa-apa kalau itu tidak apa-apa Gitu loh. ya. Oh, lah iya, Kalau maksudnya makanya kulitnya- kalau fokusnya pada visabilillahnya ngerinya nggak masuk. ya. Tapi kalau Dari kategori makanan- miskinnya nggih monggo tidak apa-apa sih. kayak gitu tuh mesti disebutkan enggak Pak Ustaz? Nggak Maksudnya, harus. Ini saya ngasih zakat. Enggak harus. Enggak Kalau ya? kalau ibu kepada mustahik langsung nggak harus. Oh, Tapi kalau iya. ibu kepada nitip Misalnya baru ke sampai rumah zakat ya dulu ya. ya ibu sampaikan itu zakat supaya ambilnya tahu ini zakat. Ada lagi yang lain kan? ini pasal ada yang nanya Oke. kalau misalnya sedekah atau menyalurkan zakat mal itu ke anak-anak yatim itu katanya lebih riskan, kenapa nggak ke yayasannya aja gitu, karena kalau ke anak-anak yatimnya khawatirnya kan mereka peruntukannya nggak sesuai. Bagus. Begini. Pertama, anak yatim itu tidak masuk dalam kategori mustahik 8 asnaf itu. Sehingga anak yatim itu tidak berhak menerima zakat kita karena yatimnya. Tapi mereka berhak menerima zakat kita karena miskinnya. Nah, satu dulu ya. Nah, kalau mereka termasuk tipe anak-anak yang ada pengasuhnya, memang sebaiknya kalau dia belum punya kecakapan di dalam menerima harta, sebaiknya melalui pengasuhnya atau melalui walinya. Nah, jadi ibu ngukur aja, ini tipe anak-anak yatim yang punya kecakapan menerima uang ini atau tidak. Kalau dia punya kecakapan karena yang kita bagi cuma 50.000, tidak apa-apa langsung ke anaknya. Karena memang tujuannya supaya untuk membahagiakan hati mereka gitu. Tapi kalau untuk yang sifatnya ibu berharap agar ini jadi untuk buku sekolah atau apa, maka ada baiknya kalau itu diamanahkan melalui orang-orang kepercayaannya yang mengasuh mereka. Bisa ibu kandungnya yang masih ada atau paman bibinya yang mengasuh dia atau tadi yayasan yang saya kira itu Allah alam bisawab. Karena di Al-Quran itu ada arahan begini, kalau dia sudah punya kecakapan untuk memegang harta, maka serahkanlah harta itu pada mereka. Tapi kalau mereka masih belum, walinya berhak menahan harta itu untuk supaya harta itu bertahan sampai pada waktu di mana dia berhak menerima harta itu ya. Dan saat penyerahan itu kata Quran hendaklah dipersaksikan supaya tidak terjadi fitnah. Ya. Bahwa harta itu sudah ditunaikan kepada si yatim itu. Oke. Ini mau nanya tapi ragu-ragu sama jawabannya nggak boleh kan pernah dengar katanya wanita itu tidak boleh berenang di tempat umum. Terus. Nah, juga kami itu mungkinnya orang kalau pas waktunya renang itu kami itu yang berenang itu cuma aki-aki karena cuma 2 atau 1 orang gitu, jadi nggak banyak. Terus tapi memang tempat umum juga sih, terus kita juga makanya syar'i gitu. Sama kita mikirnya kan renang itu kan sunnah gitu. Nah itu gimana Ustaz? Boleh Ya, nggak? baik. Aku nggak boleh. Nggak boleh. Nggak gini. Pertama gini. Soalnya kalau pas khusus perempuan itu nggak bisa berenang gitu. Kayak
Jadi ada hari Rabu sama Jumat itu khusus wanita. Tapi itu penuh banget sampai Nggak bisa buat berenang, cuma main air doang. Main air cepat cuma nggak bisa berenang aja kalau pas khusus wanita. Oke. Sementara Ibu butuh renangnya kan ya. Gini, ini tinjauan hukumnya gini. Pertama, Ibu sudah berusaha mencari tempat renang yang sepi laki-laki atau bahkan tidak ada laki-laki gitu ya. Pertama gitu kan. Kalaupun ada laki-laki sudah aki-aki kata Ibu tadi. Sudah aki-aki yang insya Allah bukan aki-aki tapi aki-aki ya. Dua sih San, cuma Ya. dua orang doang. Ya, dan insya Allah Ibu tetap berusaha menggunakan pakaian yang menutup aurat. Oke. Segini ya. Dan Ibu mengamalkan amalan sunnah berenang ya. Oke. Enggak, apalagi Ibu butuh berobat juga kan? Ya, karena Ibu tipe keluhannya bagusnya berenang, oke, wes. Kita kombinasikan ya. Kita kombinasikan kondisi itu. Taruhlah misalnya Ibu berdosa. Misalnya ya. Karena ada aki-aki tadi itu. Taruhlah misalnya Ibu berdosa karena ada aki-aki tadi itu. Mudah-mudahan dosa itu terhapus dengan pahala sunnah berenang itu. Mudah-mudahan dosa itu terhapus dengan dosa berenang itu, dengan pahala berenang yang sunnah itu, atau dengan pahala Ibu berusaha berobat karena tidak ada caranya kecuali dengan cara seperti yang paling bagus adalah cara itu. Satu dulu ya, Yang kedua, kalau ada embel-embel kata di mana untuk jenis sakit Ibu yang cocok memang berenang dan memang pilihan yang lain itu tidak lebih baik kecuali itu, maka bisa masuk dalam kategori dima'fu. Tadi yang pertama tadi anggaplah itu pilihan kemungkinan terburuk tetap berdosa gitu ya. Maka harapannya semoga dosa itu dihapus dengan kesunahan berenang itu. Nah, yang kedua, kalaupun Ibu tadi konteksnya karena sakit tadi itu, maka insya Allah dan semoga itu masuk dalam kategori yang dima'fu. Dima'fu itu dimaafkan. Berarti jangan sampai sembuh gitu ya. Ya. Loh enggak, kalaupun sembuh enggak apa-apa, terus kan dalam rangka untuk treatment. Iya, menjaga kesehatan. Jangan lo. Iya. Itu tuh. Ya, jadi yang penting kan jangan berlebihannya itu aja gitu. Berlebihan itu maksudnya gini, kenapa? Ya bisa, maksudnya bilang tadi kemungkinannya karena ada unsur penyembuhan, ada unsur pengobatan, ada pilihan lain misalnya. Karena tadi pilihannya pada hari-hari di mana wanita berenang pun Ibu nggak bisa berenang kan karena buahnya. Iya. Makanya saya katakan kemungkinan keduanya dimaafkan itu. Jadi kalaupun makro dimaafkan jadinya kan boleh. Kan ini kaidahnya. Kan gini, nanti Ibu jawab ya. Termasuk yang mana ini? Kaidahnya gini. Kalau darurat saya kira bukan, karena Ibu kan walaupun tidak berenang tidak mati toh. Iya. Artinya bukan darurat. Tapi ini ada kaidah. Ini cabang dari kaidah tentang darurat. Kaidahnya gini. Al hajatu tanzilu manzilatat darurati fi ibahatil mahdhurah. Hajat yang mendesak itu menduduki kedudukan darurat dalam hal diperbolehkannya sesuatu yang dilarang. Nah, oke, memang tidak mati. Tapi Ibu ada hajat yang mendesak untuk dilakukan karena Ibu tidak mau minum obat terus-terusan misalnya. Oke, satu. Atau kalau dibiarkan nanti tambah parah sakitnya. Artinya sementara olahraga yang lain tidak ada yang cocok untuk Ibu. Karena tantangannya kan berat juga kan, cemilan dibawa samping jalan tuh. Ya. Nah, yang cocok kata dokter renang toh. Nah, berarti pertanyaannya itu termasuk kebutuhan apa tidak? Kebutuhan. Ya, oke, Bu, kebutuhan. Mendesak nggak bagi Ibu itu untuk dilakukan? Artinya kalau mendesak itu kan gini, kalau objektif gini, kalau ini dibiarkan bisa nggak bagus keadaannya. Oke, berarti mendesak toh. Nah, berarti bisa masuk dalam kategori ya, makanya saya tanya. Ini untuk menjawab itu kan yang tahu kondisi Ibu. Maka insya Allah untuk kondisi Ibu bisa masuk dalam kategori al-hajatu tanzilu manzilatat darurati fi ibahatil mahdhurah. Hajat yang mendesak itu bisa menduduki kedudukan darurat dalam hal diperbolehkannya sesuatu yang dilarang. Jadi untuk orang seperti kasus Ibu insya Allah boleh, dimaafkan lah istilahnya. Masalahnya Ustaz, Ya. karena saya renang, saya sering bikin status, teman-teman saya jadi banyak yang ikutan. Itu apa jadi amal dosa jariah? Nah itu dia, padahal mereka tidak ada sakit kaki gitu. Maksudnya mereka kan Pengen bisa aja. pengen bisa gitu.
sampai akhirnya mereka Siar bisa atau renang. apa tuh? Lalu Tadi siar nggak Itu termasuk Nah, ambil, itu Pak siar nggak tuh siar yang Ya, anggaplah ibu dihadapkan pada pilihan niat awalnya untuk mensiarkan kesunahan renang dan manfaatnya misalnya. Ya, semoga itu berpahala satu. Adapun tentang aki-aki tadi ya semoga tadi terhapus, untuk yang lain-lain tadi terhapus oleh kesunahan belajar berenang itu. Karena pilihannya sulit juga kan. Mau bikin kolam renang mahal juga kan. Oke. Maksudnya apa nggak ada kolam renang yang lain gitu? Nggak ada kolam renang yang lain Bu, ada kata Bumi. Di sini nggak ada Bumi. Cawang. yang khusus Ada di Cawang. Cari dulu dong, bilang ada belum nyari yang lain. Ya, makanya gini, kembali kepada niatnya dan kebutuhannya masing-masing. Kalau untuk khusus kasus seperti ibu, insya Allah dimaafkan. Tapi untuk teman-teman ibu, mudah-mudahan tetap berpahala untuk belajar kesunahannya berenang itu. Dan soal aki-aki tadi karena nggak terlalu ngefek kan insya Allah. Jadi semoga terhapus susahnya dengan pahala kesunahan itu insya Allah. Saya tahu mereka Ya. ini sebenarnya nggak boleh gitu ya. Maksudnya, Tapi kalau sakit masa harus boleh. nggak tahu mereka? Tapi nanti nggak ada temennya, kasihan ibu kan. Jadi sendirian nanti. Iya, jadi gini, mereka bisa masuk dalam kategori dimakfu juga karena menemani ibu yang dimakfu. Wah, kalau begitu pembenaran terus dong, Pak. bukan, enggak, saya bukan melakukan pembenaran Bu Umi Buten. Saya belajar saya kan berdasar pada kaidah fikihnya. Iya. Makanya saya bilang tadi, kalau untuk beliau oke lah memang, untuk teman-temannya saya cuma bilang tadi, semoga kalaupun itu dosa, yang aki-aki tadi itu, kalaupun anggap itu dosa, semoga dosa itu dihapus dengan pahala sunnah berenang itu. Tapi memang betul-betul aki-aki betul ya itu ya, aki-aki betul ya. Dilihat dulu aki-aki betul apa enggak? Takutnya aki-aki kami masih nafsu lah gimana? Karena itu kan jam ini kan, jam Yang orang kerja pagi itu lah. Pagi kan itu berarti pagi tuh. Hari kerja. Jam 7 sampai jam 8 atau 9 gitu. Nanti orang tahu. Insya Allah dimaafkan lah, insya Allah Ini dimaafkan. kan juga peserta itu ibu-ibu tua-tua semua sih. Ya, tapi insya Allah, Bermasalah dengan kaki. iya. Gitu. Tapi insya Allah dimaafkan, Tapi dimaafkan. siar kita taklim aja kadang-kadang ada yang bergibah, kan kita nggak kecipratan ya, Ya, Pak, ya. kan kembali ke niat mereka. Iya. Makanya. Tapi makanya saya bilang tadi insya Allah dan semoga ya, kalaupun ada dosa sudah dihapus dengan kesunahan renang. Insya Allah. Iya. Ya, nggak usah khawatir. Lanjut. Semangat. Lanjut. Itu sampai gitu. Kecuali nanti jelas madorotnya ya. Ya jelas madorotnya. Kalau sudah jelas madorotnya tinggalkan. Cari yang lain yang tidak madorotnya tidak. Ya. Yang amannya. Iya. Bukan jalan kaki biasa loh. Nah, tapi memang yang enteng Tapi tuh emang kata berenang. dokter itu sama renang. Kita kalau Tapi renang memang dengan resikonya. karena kan yang membebani badan. Gimana kaki? Kalau Karena kalau renang kan dibantu oleh air itu ya. Jadi Soalnya saya beberapa hari ini jalan kaki tuh agak Sakit sakit lagi. juga. Kalau renang ya sebentar. kalau renang kan Harus bebannya jalan kan pelan di kan air. ya. Harus jalan pelan. Panjang-panjang. Oh gitu. Artis yang Alia sekarang cepet Bung, kalau nggak cepet Ya. dia bukan olahraga. Kan kita bukan dekat gitu. Ngikutin Alia kan kata Alia jalannya cepet Bung, kalau nggak cepet kita nggak olahraga. Habis itu langsung sakit. Jadi kayaknya emang harus jalan biasa, kalau jalan biasa nggak terlalu kalau kata Dr. Zaidul Akbar sih gini, jadi kekuatan lutut kita itu tidak ditambah oleh Allah itu. Jadi dia tetap, maka solusinya untuk bisa menahan itu adalah diringankan yang di atasnya. Sama Nah, betul Pak. Betul itu Pak. Saum. Diringankan di atasnya. Yang di atasnya. Jadi gemuk. Iya, sama dokternya bilang. Kata Dr. Zaidul Akbar gitu. Iya, Disuruh Pak. kuatkan lutut otot kakinya dikuatkan. Jadi Iya. kalau meskipun dia tidak gemuk, tapi kalau ini kuat, insya Allah bisa. Sama ini hatinya dikuatkan. Ya, saudara. Itu ya kalau itu ya. Jadi untuk sementara jawaban saya untuk ibu dimaafkan, insya Allah. Untuk teman-teman ibu, karena menemani ibu, insya Allah dimaafkan. Alhamdulillah. Tapi kalau udah sembuh berhenti ya. Soalnya makin khawatir nih, makin banyak yang pada ikutan. Sementara kita tuh masih gampang ya. Justru menurut saya kalau banyak yang ikutan kan malah semakin meminimalisir fitnah kan. Iya sih. Karena banyak temennya kan. Ada akhirnya yang malu pergi Pak. Kalau Iya, banyak video. iya. Emang sih isinya tuh Pak, kolamnya ibu-ibu semua dan ibu-ibu tua semua rata-rata sampai 50 tahun ke atas semua. Berarti memang keluhannya di lutut semua ya. Dengan keluhan kaki sama saraf Sama kejepit. saya kejepit. Oh. Ya, jarang yang anak muda-muda Sampai kayak ada Mbak, ibu-ibu tuh dia kena pada sekolah. Kelaminnya itu Pada kuliah. dari nggak bisa jalan sampai dia bisa jalan. Iya. Masya Allah ya. Jadi dia nggak bisa jalan pertama pakai kursi roda gitu kalau setiap ke kolam.
lama-lama sampai semua tahun sekarang udah bisa jalan Masya Allah. 70 tahun. Masya Allah. Jadi emang Iya. itu peraturan Itu jawaban saya untuk ibu, dimaafkan. Untuk teman-teman ibu insya Allah ngikut hukumnya ibu. dimaafkan. Karena konteksnya menemani orang yang sakit kan. Sekarang juga banyak bilang yang panjang saat sekarang dibuatkan yang ada tunik, baju renang itu. Oh yes. Tapi kalau di air kan dia tetap Enggak ada tali sampingnya. Nggak, yang pasti kalau kena air pasti press body itu. Pasti press body ya. Tapi insya Allah tadi semua dimaafkan. Baik, kita tutup ya. Atau ada lagi? Cukup ya, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.